objek atau keinforman ya di dalam penelitian. Kemudian prosedur pengumpulan datanya bagaimana? Ini juga belum diungkapkan secara singkat ya. Kemudian instrumennya apa? Apakah menggunakan wawancara, observasi, atau dokumentasi? Kemudian teknik analisis data yang digunakan bagaimana? Nah, ini juga perlu dilengkapi di dalam abstrak. Memang harus dideskripsikan secara singkat ya. Kemudian di bagian berikutnya, nah di sini yang paling penting, bagian di sini paling penting adalah mengungkapkan temuan penelitian ya tentang authentic assessment di masa pandemi itu bagaimana. Ya. Kalau kita lihat di sini isinya dari objek yang ditemukan di lapangan, ya, penilaian kognitif yang berupa nilai ujian ini, ujian harian, tengah semester, dan ujian akhir semester, penilaian keterampilan, penilaian karakter yang ditemukan, kesulitan mata-mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah ini belum menceritakan ya temuan yang lebih spesifik ya. Jadi temuan spesifiknya apa sih di sekolahan ini, di Madrasah Aliyah ini tentang penilaian autentiknya. Misalnya ya, kalau penilaian autentik itu kan nanti dengan merujuk ketentuan di dalam kurikulum ke-13 ya, itu untuk mata pelajaran agama Islam dia harus menyangkup 4 aspek malahan ya. Karena ada 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama KI1 itu kan ketuhanan, yang kedua sikap, yang ketiga itu pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Nah, untuk mapel agama ini bebannya paling berat karena harus bisa mengukur ke 4 aspek itu. Nah, jadi nanti di sini paling tidak temuannya berkaitan dengan di aspek ketuhanan itu prakteknya gimana sih cara melakukan penilaiannya di masa pandemi ini, kemudian aspek sikap bagaimana, pengetahuan bagaimana, kemudian keterampilannya bagaimana. Apa bedanya teknis pelaksanaan penilaian ini di masa pandemi dengan pada saat pembelajaran tatap muka biasa kan gitu. Ini perlu diungkapkan karena memang membawa nama pandemi ini ya. Jadi harus ada temuan yang berbeda. Ini yang di bagian abstraknya itu yang ada catatannya dengan saya. Kemudian di bagian pendahuluan. Nah, kebiasaan kita saat menulis ini mengambil ancang-ancangnya terlalu jauh banget ya. Nah, ini ngomongin tentang apa ini? Sumber daya manusia gitu ya, kunci negara maju dan lain sebagainya. Paragraf pertama, ini tuh ancang-ancangnya terlalu jauh. Saran saya sebaiknya langsung fokus ke permasalahan umum tentang authentic assessment ya. Mengapa topik ini penting untuk Mbak Mia teliti gitu ya. Jadi langsung ngomongin aja tentang kalimat pertama langsung authentic assessment gitu ya. Jadi kata pertama itu langsung authentic assessment gitu aja, nggak usah kemana-mana gitu ya. Kurikulum K13 ya itu sebenarnya nggak usah diungkap panjang-panjang ya, karena memang ketika kita sudah ngomongin authentic assessment, ya itu kan berarti posisinya di bawahnya K13 ya. Jadi langsung aja ke authentic assessment-nya. Tidak perlu kita bahas K13 panjang banget gitu ya. Sehingga nggak dapat nanti inti dari permasalahan umum yang akan kita bahas ya. Nah, setelah diungkapkan pentingnya authentic assessment ini untuk diteliti, kemudian kita perlu mengungkapkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan authentic assessment ini. Ini belum kelihatan ya. Ini kan masih teoritis semua nih ya. Tentang baru di sini Mbak Mia baru ngomongin tentang penilaian ini ya. Tentang authentic assessment baru di sini. Di sini paragraf dari atas sampai ini belum ada ya. Ada 2 paragraf panjang ini belum ada mengungkap tentang authentic assessment. Nah, di sini baru ngomongin authentic assessment. Itu pun sedikit ya. Dan ini satu paragraf ini juga tidak ada kutipan yang sama sekali ya. Nah, ini mungkin perlu disertakan ya sumbernya ini dari mana gitu ya. Apakah hanya dari permen ini atau ada sumber-sumber yang lain. Nah, di sini ini perlu diungkapkan nih ya pentingnya authentic assessment nih. Kemudian ungkapkan juga hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan authentic assessment ya. Gimana sih authentic assessment itu dilakukan ya di tempat lain ataupun misalnya di
diterapkan, kemudian kendalanya apa ya. Kemudian setelah diungkapkan, perlu dilakukan analisis gap untuk menemukan novelty. Ya. Jadi penelitian kualitatif itu meskipun novelty-nya berada, keunikannya itu berada pada subjek subjek penelitiannya, karena memang itu bentuknya kan studi kasus ya, studi kasus di sekolah tertentu gitu. Nah, selain itu tentunya harus bisa mengungkapkan keunikan ya dari penelitian yang Mbak Mia lakukan. Nah, ini perlu dilakukan analisis gap-nya. Celah mana yang masih belum digarap oleh orang, gitu ya. Kemudian perlu juga diberikan argumen di sini. Mengapa kok aliyah ini yang dipilih sebagai subjek penelitian? Ya. Kemudian juga perlu dijelaskan di bagian akhir, paragraf akhir dalam pendahuluan ini perlu menjelaskan tujuan penelitiannya apa. Ini kan belum terlihat nih ya. Ini juga belum terlihat tujuannya apa sih dilakukan penelitian tentang authentic assessment di madrasah aliyah ini. Nah, ini perlu diperbaiki lagi. Kemudian di bagian metode ini menggunakan kualitatif deskriptif, kemudian subjeknya ya, ini subjeknya ya. Subjeknya sudah ada. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif ya, Mel-Haberman. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi ya. Oke, secara umum sudah cukup lengkap ya. Kemudian bagian hasil ya. Di bagian hasil ini catatan saya yang pertama Mbak Mia masih menyantumkan data mentah ya. Ini hasil wawancara yang seperti ini adalah data mentah, data yang belum dianalisis. Padahal di dalam metode itu sudah diungkapkan. Dia sudah membuat reduksi data. Reduksi data ini artinya data-data yang tidak begitu relevan ini dibuang, kemudian disajikan, kemudian dicari kesimpulannya. Nah, ini yang ditampilkan ini adalah data mentah. Nah, jadi data mentah ini sebaiknya tidak disajikan dalam pembahasan. Ya. Ini tidak perlu disajikan dalam pembahasan. Semua data mentahnya ini data mentah juga. Nah, kemudian untuk yang bagian ini ya, saya langsung bagian yang penilaian kognitif ya. Data mentahnya ini nanti diolah ya supaya dia bukan jadi data mentah lagi. Ini perlu dianalisis apakah instrumen penilaian kognitif yang digunakan ini sudah valid dan reliable ya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kurikulum ya. Apa bedanya instrumen yang dipakai secara online dengan yang dipakai pada saat sebelum pandemi? Beda enggak ya? Kemudian Mbak Mia bisa menambahkan contoh kisi-kisi instrumen kognitif yang dipakainya. Kan di situ ada metode telaah dokumen ya. Dokumentasi itu kan berarti menelaah dokumen. Berarti Mbak Mia punya data tentang contoh instrumen penilaian kognitifnya yang dimiliki guru. Ya, itu di-capture aja. Ya, nanti ini loh kisi-kisi instrumennya, ini loh contoh instrumen yang dipakai untuk penilaian aspek kognitifnya. Kemudian diuraikan juga bagaimana pelaksanaannya ketika itu dilaksanakan secara daring, apakah menggunakan Google Form, apakah seperti apa. Nah, ini perlu diungkapkan ya. Nah, ini belum terlihat di situ ya. Kemudian yang kedua, aspek penilaian keterampilan. Sama, ini masih menyantumkan data mentah. Data mentahnya nggak perlu disajikan di sini. Nah, ini perlu dianalisis apakah instrumen penilaian keterampilan yang digunakan valid dan reliable juga. Apa bedanya instrumen yang dipakai secara online? Tambahkan kisi-kisi instrumen keterampilan yang dipakai. Nah, di sini kan ada nih misalnya praktek sholat ya, jenazah, kemudian memperagakan cara mengusung jenazah dan sebagainya ya. Nah, ini ada instrumennya enggak? Untuk menilainya gimana? Misalkan siswa sudah mengirimkan video, terus instrumen penilaiannya apa? Bentuknya apa? Diobservasi kah?
ya, atau lembar lembar observasi video itu ya. Nah, itu harus diungkapkan juga di sini kan supaya jelas kayak apa sih instrumen yang dipakai untuk melakukan penilaian ini. Kemudian yang bagian sikap juga demikian ya, data mentahnya nggak usah dicantumkan. Apakah instrumen penilaian sikapnya ini sudah valid dan reliable, bedanya yang dipakai untuk online apa gitu ya. Nah, ini kemudian tambahkan juga kisi-kisi instrumen untuk yang sikapnya. Nah, jadi datanya harus lengkap ya, supaya pembaca itu bisa tahu informasi, oh seperti ini implementasi penilaian autentik di masa pandemi. Jadi ada gambarannya. Kemudian di sini di kendala juga masih ada data mentah yang dimasukkan. Sebentar, kok ini kayaknya ya, kendalanya ini juga masih ada data mentahnya. Nah, yang paling penting di bagian akhir ternyata belum ada pembahasan. Ya, jadi di sini perlu dibuat pembahasan atau diskusi untuk membahas temuan penelitian ini dibandingkan dengan temuan penelitian lain. Nah, ini yang perlu dibahas ya. Nah, jadi nanti Mbak Mia ini bisa mengkaji, oh yang sudah dilakukan Mbak Mia menemukan hal-hal ini, kemudian yang dilakukan orang lain seperti apa? Ada nggak yang sejalan atau ada yang mungkin kurang sejalan? Nah, ini perlu diungkapkan di bagian ini, perlu dibahas ya. Terus bagian kesimpulan ya. Kesimpulan yang dibuat ini belum spesifik ya. Harusnya lebih spesifik dibuat berkaitan dengan authentic assessment ya. Penilaian masa pandemi tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Nanti di sini bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan penilaian secara daring, apakah instrumennya sama atau berbeda. Kemudian apa rekomendasi selanjutnya? Ya, ini perlu diungkap. Ya. Untuk simpulan ini sebaiknya dalam bentuk paragraf saja, tidak perlu pakai poin-poin seperti ini ya, jadi cukup satu paragraf. Kemudian penulisan daftar pustaka atau referensi ya. Ini penulisan referensi sebaiknya tidak menggunakan footnote ya, meskipun untuk nulis tesis itu wajib menggunakan footnote, untuk artikel ini gunakan aplikasi Mendeley ya untuk manajemen referensi. Kemudian ikuti aturan penulisan referensi ya pada author guideline jurnal yang nanti dituju, apakah menggunakan apa style atau IEEE ya. Ini ada saya berikan contoh cara penulisan referensinya. Dan untuk jumlah referensinya ini masih sangat sedikit ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ini masih sangat sedikit, mungkin nanti bisa ditambah ya, minimal sekitar 30 referensi gitu ya dari jurnal-jurnal internasional. Nah, itu ya catatan saya untuk artikel Mbak Mia yang ini. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Sekaligus ya Mbak Mia, karena ada 2 artikelnya. Satu lagi, saya bukakan yang ini. Nah, nih. Ini Mbak Mia pengen ngambil, oh ini sudah disubmit di kontekstualita ya Mbak Mia ya? Ceritanya itu kemarin kan mau disubmit, cuman lupa tanggalnya, tanggal terakhirnya, jadi keingetnya setelah tanggal terakhir. Oke, enggak apa-apa, nanti padahal setelah sebenarnya ini disubmit juga boleh itu. Boleh, ini nanti di aja, disubmit lagi aja setelah ini. Jadi judulnya ini dari mulai judul ya, perubahan perilaku keagamaan mahasiswa alumni pondok pesantren. Ini menurut saya judulnya perlu diperbaiki agar lebih menarik lagi ya. Karena nanti kita sesuaikan dengan isinya seperti apa sih, baru kita perbaiki judulnya. Kemudian bagian abstrak ya. Di abstrak ini lagi-lagi Mbak Mia tidak mendeskripsikan subjek penelitiannya itu siapa, ya, prosedur atau teknik pengumpulan datanya bagaimana,
Analisis datanya bagaimana, uji keabsahan datanya bagaimana juga belum diungkapkan di abstrak. Nanti silahkan dimasukkan di sini ya. Kemudian catatan berikutnya adalah bagian atasnya kok nggak ada ya. Pendahuluan nih. Oh, nggak kesimpan nih. Bentar, yang pendahuluan kayaknya nggak kesimpan catatan saya kemarin. Ini bagian metode, ini dibuatkan subjudul metode ya. Kemudian di metode ini yang menjadi catatan saya adalah meskipun sudah disebutkan subjek penelitiannya, ya, ada 8 orang informan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, ya. Nah, di teknik observasi ini perlu dijelaskan lagi bagaimana observasi dilakukan terhadap perilaku si informan tadi. Apakah Mbak Mia itu tidur bersamanya gitu ya, teman-teman yang alumni pondok itu selama beberapa waktu, berapa lama observasi dilakukan, dan seberapa intens. Karena ini akan ditanyakan ini nanti biasanya. Perilaku ini agak susah ya kita amati kalau nggak sering dilakukan. Nah, makanya ini perlu diuraikan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mendokumentasikan perubahan perilaku gitu ya. Ini agak repot juga ya mendokumentasikan perubahan perilaku ya. Ini yang di catatan saya ini nanti dilengkapi lagi data ini supaya pembaca itu bisa, oh kayak gini cara pengumpulan datanya untuk perilaku. Ya. Kemudian di hasil dan pembahasan, ini sebaiknya dimulai dengan menyajikan data hasil temuan, kemudian diikuti dengan teori yang mendukung ataupun hasil penelitian-penelitian yang mendukung. Jadi jangan mulai dari konsepnya dulu. Ya. Ini kan mulai dari konsep nih, konsep religiusitas. Ya, sebaiknya mulai dari temuan dulu, temuan penelitiannya apa. Nanti baru didukung dengan teori-teori yang berkaitan dengan perubahan perilaku tadi. Nah, ini kan teori dulu nih ya. Nah, ini juga masih teori dulu. Nah, belum ada malahan, bingung saya di bawah ini belum ada. Nah, jadi ungkapkan dulu temuannya. Dari 8 responden itu gimana sih perubahan perilakunya. Jadi bab pertama itu ya langsung aja. Misalkan perubahan perilaku ya buat aja perubahan perilaku ya kan mahasiswa alumni pondok pesantren. Kalau mahasiswa itu perubahan perilaku itu kan ada dua tuh, ke arah yang positif, ke arah lebih baik atau ke arah yang negatif ya kan. Apakah ada kecenderungan ke kanan atau ke kiri ini perlu dilihat lagi. Nah, untuk yang di bab pendahuluan ya, pendahuluan ini secara umum perlu diungkapkan terlebih dahulu ya problem statement ya, permasalahan umum yang menjadi topik ya di dalam artikel ini. Kemudian kenapa kok masalah ini penting untuk diteliti. Ini kan ngomongin masalah perilaku nih ya. Kemudian setelah itu dicarikan referensi-referensi hasil penelitian tentang topik itu. Ya. Sudah diteliti oleh orang belum? Ya. Kemudian kita melihat gap-nya, bagian mana yang belum diteliti, gitu. Nah, baru disitulah kita mengambil peran. Oh, bagian ini belum diteliti, maka kita ngambil bagian ini. Kemudian kita ungkapkan tujuannya apa sih, kan gitu. Kita melakukan penelitian ini, gitu ya. Jadi itu secara umum masukan dari saya Mbak Mia. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi ya. Ada hal yang mau ditanyakan dulu untuk artikel yang pertama dan kedua, silahkan. Saya ini Mas Fibrika yang bagian abstraknya boleh. Ya. Abstraknya kan belum. Boleh. Halo? Iya, silakan Mas. Ya. Sebentar, saya share dulu ya. Tapi saya hanya satu saja ini karena Mbak Mia kan 2 ya. Tapi overall topik authentic assessment ini menarik sekali loh ya Pak Fibrika ya. Iya, menarik. Karena
apalagi sekarang di COVID-19 itu banyak sekali orang mengangkat authentic assessment, dan itu kalau di teman-teman di bahasa Inggris itu lagi booming sekarang, termasuk TPACK dan sebagainya. Termasuk dalamnya di dalam itu adalah authentic assessment. Jadi saran saya Mbak Mia, ini papernya ini diseriusin, ya kan, diseriusin, benar-benar diperbaikin, nanti bisa dimasukkan di jurnal nasional yang Sinta 2 lah, yang bereputasi ya. Dan insya Allah ini kalau benar-benar dimaksimalkan ini bagus, karena topiknya kan authentic assessment. Nah, untuk abstrak itu ada beberapa yang harus diperbaiki. Yang pertama itu ini karena pakai Google Translate ya Mbak Mia. Jadi ada itu. Jadi complementary, kemudian ini masukkan ada di in Indonesia, karena kan kita nggak tahu ini kurikulum mana, mungkin nanti kan apa kan itu harus diperbaiki. Kemudian biasanya itu ada this paper aim, atau this paper is there for aim, apa namanya, tujuannya apa gitu, to examine. Kalau tadi Pak ini kan analisis gitu ya, itu di examine the implementation of it, biar ada sounds ke-Inggris-Inggrisannya gitu kan. Kemudian biasanya itu sebenarnya saya ingin mute peserta tapi untuk nama sekolah itu biasanya di pseudonym ya Pak Fibrika ya, nggak boleh disebutkan namanya gitu, karena nanti itu akan memperburuk citra Madrasah Aliyah yang teliti sama Mbak Mia ya kan. Itu termasuk konsen kalau di penelitian itu, semua nama yang diteliti, nama orang kemudian nama sekolah itu harus disamarkan namanya atau di pseudonym kalau bahasa Inggris. Jadi lebih baik ini nama sebentar ya. Pak Fibrika bisa tolong di-mute kan Pak Fibrika? Pak Fibrika kan jadi MA Darul Falahnya ini harus di pseudonym, jadi dirubah aja menjadi this was conducted at a school in Jambi Province, misalnya di sebuah sekolah di provinsi Jambi, ya. Kemudian ada the study found, ya kan, karena ini kan sudah lampau, jadi lebih kepada found. Kemudian ini sekali lagi juga ada assessment at a school, jadi nama MA Darul Falah ini harus dihapus. Sekali lagi ini berbahaya karena kalau tetap memakai nama sekolahnya, nanti nama sekolahnya citranya bisa buruk kalau nanti hasilnya tidak bagus, ya kan, kalau hasil penemuan tidak bagus. Kemudian di sini ini kan ada kata both ya, kalau ada both itu pasti ada n ya kan, di sini nggak ada n-nya. Kemudian biasanya kalau ada kayak gini dia ada artikel the, jadi ada tambahan itu. Itu saja mungkin Bu Mia. Jadi sekali lagi tadi ini topiknya lumayan bagus, tinggal dikembangkan saja, dimaksimalkan supaya nanti bisa diterbitkan di artikel yang ini ya, bereputasi, karena ini bahasa Indonesia ya, Sinta 2 lah untuk bisa dimasukkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Fibrika, atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait, karena ini menarik ya, kita belajar penulisan artikel tetapi langsung belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi kita jadi lebih tahu begitu kan, karena langsung praktek di depan kita apa dari penulisan ini. Kemudian tadi dikupas tuntas dari Pak Fibrika, mulai dari abstrak, pendahuluan, metodologi sampai kepada temuan, bahasan dan kesimpulan. Adakah teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar? Ya, Mas. Boleh, Pak. Pak Supriyadi, silakan Pak Supriyadi. Silakan Pak. Terima kasih. Saya senang sekali ikut pada kegiatan pagi ini, meskipun baru dapat linknya ini. Insya Allah akan ikut tes untuk program doktoral, Mas. Pak. Jadi
kami dari Lubuk Linggau, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari Lubuk Linggau. Insya Allah ada 2 orang yang akan ikut untuk program doktoralnya. Kemudian saya menarik sebenarnya karena masuknya baru gabung, cuman pembahasan ini dari judul tadi saya baru dapat itu ternyata tidak mesti tempatnya dijelaskan. Jadi judul yang disampaikan tadi di awal oleh Pak Rahmat tadi memang mestinya dibuat umum, tetapi dia langsung to the point gitu ya Pak ya. Maksudnya begitu kan? Iya. Seperti apa? Jadi selama ini kami membuat artikel, terutama di kampus kami sendiri itu masih dijelaskan secara spesifik tempat penulisannya. Jadi artikel yang kami tulis, jurnal yang kami buat, kami ada 3 jurnal di STAI itu, tapi judulnya belum dibuat umum gitu. Ini masukan sangat berharga sehingga memang memudahkan orang lain mencari ini kita dulu apa yang ingin kita bicarakan, kemudian baru dia akan lihat lebih spesifik di bawah. Begitu ya Pak Rahmat, maksudnya itu begitu ya. Nah, iya Pak. Saya ingin menanyakan satu lagi ke ini Pak, ke Pak maaf ini belum kenal namanya Pak, yang LP2M Sultan Pak Dion. Pak, saya mau nanyakan ini Pak. Tadi kan dikatakan harus di-hidden tuh, yang kami tidak pernah menghidden itu. Jadi nama tempat kita penelitian itu kan harus ditutup. Nah, tadi di abstrak. Kemudian kalau nanti di tulisannya apakah tetap kita hilangkan atau kita tutup juga seperti yang di abstrak itu? Mungkin itu pertanyaan saya satu itu. Terima kasih. Silakan Pak Fibrika, kemudian nanti saya menanggapi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jauh-jauh ini Pak ya dari Sumatera Selatan. Ya. Mudah-mudahan nanti tes untuk program doktornya bisa lancar dan lulus ya Pak ya. Jadi pada dasarnya untuk judul artikel itu memang sebaiknya kita buat umum, apalagi nanti ketika artikel ini mau kita publish di jurnal internasional. Karena tidak semua orang tahu ya kan daerah-daerah yang kita sebut tadi ya. Apalagi dari negara-negara lain. Nah, oleh sebab itu akan lebih aman kalau kita hanya menuliskan secara umum judul itu. Nanti spesifik tentang lokasi penelitian, tempat penelitian itu nanti akan ada di metode. Itu pun juga tidak harus disebutkan nama lengkapnya ya. Jadi misalkan boleh ditulis misalkan salah satu madrasah di Provinsi Jambi. Jangan gunakan daerah kecamatan ya Bapak Ibu. Ini akan sangat membingungkan pembaca. Rimba Bujang itu daerah mana? Orang sesama Indonesia Rimba Bujang itu nggak tahu loh Pak. Ya, banyak yang nggak tahu. Nah oleh sebab itu kalau kita tulis salah satu madrasah aliyah di Provinsi Jambi, nah mudah-mudahan setidaknya seluruh Indonesia tahu Provinsi Jambi itu mana kan gitu. Jadi tidak perlu disebutkan daerah. Kabupaten pun kadang juga juga tidak tidak banyak diketahui orang gitu ya. Saya kira itu. Mungkin silakan Mas Dion untuk dilanjutkan. Terima kasih Pak Supriyadi. Sama harapannya mudah-mudahan nanti tes program doktoralnya lancar dan bisa bergabung. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebentar ya, saya tunjukkan lagi. Jadi selama yang saya ketahui, ini mana tadi ya? Kok jadi ini? Bentar saya share lagi. Karena tadi nah, sebelum ke jawaban ke Pak Supriyadi, tadi saya ini juga ada sumbangsi judul juga untuk Mbak Mia ini. Kalau di bahasa Inggris kan itu, ini sumbangsi judul saya ya untuk Mbak Mia. Tadi juga ada sumbangan judul Pak Fibrika. Saya menyumbang ini Examining the Implementation of Curriculum 2013 during COVID-19 Pandemic. Titik 2. Lesson learned from a school in Jambi, Indonesia gitu ya. Kalau mau di-publish di internasional in Jambi, Indonesia. Jadi ada lesson learned from a school in Jambi, Indonesia. Nah, terkait Pak Supriyadi bahwa nama itu harus dipseudonym atau dibuat diganti namanya.
Jadi ini karena kalau di abstrak begini, tetapi nanti kalau dimasuk di metodologi, mana metode penilaian? Nah ini dia. Di sini disebutkan enggak nama sekolahnya. Harusnya di sini malah disebutkan nama sekolahnya, tetapi harus dirubah nama lain. Kalau di sini namanya Madrasah Al-Falah, kalau aslinya Madrasah Al-Falah gitu ya. Nanti di paper harus diganti namanya, jangan Al-Falah, menjadi Madrasah apa namanya? Asauki, atau misalnya apa? Al-Mabruk atau apa gitu ya. Jadi orang tidak akan mengetahui bahwa oh namanya Madrasah Al-Mabruk. Mereka akan bingung, di Rimbu Bujang itu nggak ada Madrasah Al-Mabruk. Jadi tidak bisa menerka-nerka bahwa oh ini toh sekolah yang jelek itu menurut penelitian, atau oh ini toh sekolah yang diteliti oleh itu. Jadi ini adalah untuk tujuannya konsen ya, untuk apa namanya melindungi keprivasian atau apa namanya kerahasiaan sekolah yang sebenarnya itu kan tidak boleh dibuka secara umum, ya kan, tidak boleh serta-merta orang kemudian mengetahui bahwa oh ternyata ini sekolahnya. Nah, tujuan mensamarkan namanya itu adalah itu, untuk melindungi keprivasian daripada sekolah tersebut. Bukan hanya nama sekolah, tetapi nama orang yang kita interview itu juga namanya harus disamarkan. Kalau misalnya nama asli yang diinterview itu adalah Dion gitu ya. Kemudian nanti di penelitian kita harus dirubah, jangan Dion namanya. Mungkin jadi Anton, mungkin jadi atau menjadi Supri, atau menjadi Supri, atau menjadi. Tapi untuk mensamarkan nama itu harus sesuai dengan adatnya, jangan namanya harus sesuai dengan adatnya, kemudian namanya asli jadi nama barat-barat menjadi John, jadi nama barat-barat menjadi John Indonesia. Jadi itu bukan nama Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi harus disamakan namanya, bukan dihilangkan namanya Pak Supriyadi, tetapi dirubah namanya. Kalau tadi harus namanya asli, nama aslinya Al-Falah, kita rubah menjadi Al-Mabruk, menjadi Al-Mabruk, Al-Shauki, atau apalah nama yang mendekat. Dan nama sekolah itu ada di sekitaran, di tempat penelitian dari Mbak Mia itu sendiri, agar nanti dapat melindungi sekolah lain juga yang ada di sekitaran situ. Jangan juga nanti misalnya nama asli sekolahnya Al-Falah, ternyata di nama tetangganya, sekolah tetangganya itu ada misalnya Nurul Ilmi, ada misalnya Nurul, di sini dirubah menjadi Nurul Ilmi. Nanti sekolah Nurul Ilmi itu nanti yang akan menjadi kemudian dibaca oh ini toh sekolahnya. Jadi begitu Pak Supriyadi. Jadi begitu Pak Fibrika bisa menambahkan. Izin bertanya Pak Dion, Pak Fibrika. Oke, silakan Bu Mia. Silakan Mbak Mia. Ya, tadi kan sempat dibicarakan bahwasanya narasumber juga harus disamarkan namanya gitu kan, atau diganti namanya. Apabila misalkan namanya Mia Astiani dan kami ganti dengan inisial MA seperti itu, apa diperbolehkan? Pak Fibrika, silakan Pak Fibrika. Baik. Jadi pada dasarnya gini. Untuk bentar, ada yang ya. Untuk penulisan responden ya, penulisan nama responden itu sebaiknya ya, kalau menurut hemat saya cukup dituliskan inisial ya, cukup dituliskan inisial. Tetapi sebaiknya di dalam pembahasan itu tidak ada lagi hasil wawancara dengan si A gitu ya. Tapi ditulis saja misalkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru ya agama ya di madrasah gitu ya, diungkapkan bahwa bla 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 gitu aja. Jadi tidak perlu nyebut hasil wawancara dengan Ibu A, Ibu B gitu ya. Nah, boleh juga kalau memang mau disebutkan dengan menggunakan inisial, itu juga lebih baik ya, sehingga kita tidak mengungkap identitas responden kita. Memang responden kita itu tidak perlu diungkapkan identitasnya. Tempat penelitian kita juga tidak perlu diungkap identitasnya. Yang lebih aman memang disebutkan saja inisialnya, atau misalkan hasil wawancara dengan salah satu siswa misalnya ya di madrasah tersebut, apa yang informasi apa yang disampaikan, dan itu sudah dalam bentuk narasi yang diolah ya, bukan hasil
wawancara persis yang masih mentah itu dimasukkan di dalam papernya. Jadi di Mbak Mia itu masih banyak sekali yang kayak hasil rekaman wawancara gitu yang langsung ditaruh plek di di papernya. Tapi harus diolah dong. Kan katanya sudah dilakukan reduksi data, penyajian data, sudah ditarik kesimpulan kan gitu. Nah, itu yang perlu dirapikan lagi. Saya tambahkan Pak Fibrika. Boleh pakai inisial, tetapi juga kalau kalau di luar negeri di tempat saya biasanya itu dibuat aja namanya yang berbeda gitu, yang totally different supaya enak. Dan dalam konteks penelitian kualitatif, karena saya walaupun disertasi saya adalah mixed method, tetapi saya lebih condong kuatnya itu kepada kualitatif. Dan di paper yang biasanya saya tulis itu ada beberapa pembahasan itu yang memang mewajibkan kita untuk mengutip langsung, karena itu sesuatu yang menarik yang ketika nanti dibahas dihubungkan dengan penelitian sebelumnya itu bisa nyambung begitu. Jadi nanti tidak apa-apa juga Pak Fibrika untuk tapi tidak terlalu banyak ya untuk memberikan kutipan langsung dari yang diwawancara itu, karena itu merupakan sesuatu yang menarik yang perlu diketahui oleh pembaca ya kan, untuk nanti kemudian ini adalah temuan baru yang menarik yang nantinya bisa untuk dijadikan sebagai sumbangsi kontribusi untuk knowledge yang berikutnya gitu ya, karena barangkali di penelitian terdahulu belum pernah diangkat seperti itu. Jadi untuk memperkuat temuan kita adalah digabungkan di situ ada kutipan langsung dari wawancara kita, dan itu bisa dilakukan gitu kan. Tapi dengan cara tidak semuanya dikutip terlalu panjang begitu kan, karena kalau terlalu banyak kutipan juga nanti terlalu terlalu panjang untuk di papernya. Jadi begitu jawabannya Mbak Mia. Jadi boleh inisial MA untuk Mia Astuti, tetapi kalau saya lebih prefernya itu lebih sukanya itu adalah nama asli yang disamarkan, misalnya Dion menjadi Anton misalnya, supaya apa? Supaya nanti lebih ada feel-nya, lebih ada feel authenticity-nya, ada keasliannya, enak untuk membacanya begitu ya. Dan juga agar membuat kesulitan orang untuk mendeteksi siapa gitu. Karena nanti kalau misalnya dibuat inisial dan kemudian orang kemudian tertarik untuk mencari tahu itu, kemudian dia bisa datang ke sekolah ya kan, misalnya ini penelitian di sekolah, kemudian di penelitian disebutkan di situ kelas 12 ya kan, saya bisa saja itu dengan inisial MA, oh ini MA ini pasti Mia Astiani gitu kan, jadi akan dengan mudah itu ketemu. Tapi itu kan preferensi ya, pilihan, jadi boleh disingkat MA, boleh diganti namanya, tapi kalau saya lebih prefer ke yang dirubah saja namanya supaya safe, untuk orang tidak akan mengetahui bahwa oh itu ini. Demikian Pak Fibrika, kalau menurut saya begitu. Ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain sebelum Pak Fibrika melanjutkan ke paper selanjutnya? Atau Bu Mia ada yang ingin disampaikan lagi terkait masukan-masukan tadi dari dua paper yang sudah di ini, atau ingin menyanggah begitu? Oh, maksudnya ini yang saya pelajari itu begini gitu, kok ternyata begini. Silakan Mbak Mia. Oke, baik, terima kasih Pak Dion. Izin bertanya Pak, tadi kan sudah diberikan catatan-catatan kecil untuk perbaikan. Apakah bisa diminta gitu? Oh, sangat bisa Mbak. Nanti saya serahkan itu ya. Hasil reviewnya nanti saya serahkan. Bayar Mbak, bayar. Gratis Mbak, aman Mbak. Untuk lanjutannya Pak Fibrika dan Pak Dion, apakah masih diperbolehkan? Kan ini 3 kali udah selesai nih. Ya. Masih bisa diperbolehkan untuk bisa bimbingan dengan jenengan semua ini.
Ya Insya boleh. Allah diskusi masih bisa. Silahkan. Jadi nanti silahkan Mbak Mia perbaiki, kemudian nanti kalau sudah diperbaiki, kan nanti bisa kita arahkan, ini cocoknya ke jurnal mana gitu ya. Misalnya mau yang authentic assessment ini kita mau carikan ke jurnal yang Sinta 2 gitu ya. Nanti kita bisa arahkan, oh ini cocoknya di jurnal ini gitu. Kemudian nanti jurnal yang satunya lagi yang perilaku tadi misalkan, oh ini cocoknya di Sinta 4 gitu ya. Ketika sudah diperbaiki. Nah, jadi nanti setelah diperbaiki silahkan langsung ditulis sesuai dengan jurnal targetnya gitu. Supaya tidak mengulang lagi ya, mengulang dari awal lagi, karena nanti setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda, mintanya seperti apa itu beda-beda. Nah gitu ya, jadi silahkan sambil diperbaiki, nanti bisa kita diskusi lagi, ini nanti targetnya di jurnal berapa. Kalau Mas Dion kemarin untuk program ini targetnya jurnal nasionalnya berapa Mas? Kita targetkan ya minimal ada 3 lah masuk di nasional. 3 nasional, 2 internasional ya. Oke, berarti nanti Mbak Mia ini masuk yang Sinta 2 1, yang satunya Sinta 4 ya. Nah, sudah 2, itu tambah ini, 1 lagi. Ini berarti menantang peserta ini untuk memasukkan ke internasional. Itu karena Iya, ada semangat, Pak. Semangat. Siap. Baik, ada lagi peserta. Baik, kita lanjut ya Mas ya. Selanjutnya kita lanjut aja Pak Fibrika. Ini yang ada ini Andian Antono. Ini Pak Andian sudah datang ya. Oke. Baik, saya akan coba mereview artikel dari Pak Andi Antono ya. Ini juga dari Rimbu Bujang ya Pak Andi ya? Ya, Rimbu Bujang juga Pak. Rimbu Bujang, nah ini Rimbu Bujang Squad ya. Yang pertama ini Pak Andi ini sepertinya skripsi Pak ya yang di yang dirubah. Usia 1 kemarin Pak. 1 kemarin dirubah gitu ya, masih apa adanya soalnya. 31 halaman, saya juga bingung ini kok banyak banget halamannya. Oke, yang pertama kita mulai dari judul nih Pak ya. Judulnya kalau menurut saya ini belum representatif ya terhadap isi yang ada di dalamnya setelah saya baca-baca ya. Ya problematika pelaksanaan sholat berjamaah terhadap siswa di madrasah gitu ya. Sama ini saran saya untuk nama tempat penelitian sebaiknya tidak usah disebutkan di dalam judul ya. Ini tidak usah disebutkan di dalam judul ya. Tempat tidak perlu disebutkan pada judul. Jadi di MTS-nya ini tidak usah disebutkan. Itu yang pertama. Nanti judulnya kita perbaiki. Apa rekomendasi? Mungkin Mas Dion nanti juga punya rekomendasi perbaikan judul ya. Kemudian penulisan abstrak ya pada umumnya untuk artikel itu ditulis dengan format 1 paragraf ya dengan spasi 1 biasanya ya. Nah, ini kan 2 paragraf ya. Kemudian di dalam abstrak itu minimal memuat masalah, tujuan, metode dan hasil penelitian. Secara umum memuat itu. Nah, di dalam abstrak yang sudah Pak Andi tulis ini ya, ini metodenya belum lengkap. Ya. Ini hanya ditulis menggunakan metode kualitatif ya, pengumpulan datanya menggunakan observasi ya, kemudian wawancara ya. Nah, wawancara dan dokumentasi. Nah, ini sebaiknya dilengkapi data subjek penelitiannya siapa ya, atau keinformannya. Teknik pengumpulan datanya bagaimana, cara menganalisis datanya bagaimana. Ya, itu yang perlu dilengkapi di sini. Jadi berikutnya hasil penelitian belum terlihat pada abstrak ya. Di sini perlu Pak Andi deskripsikan ya kesimpulan secara umumnya apa sih gitu ya. Jadi hasil penelitiannya itu belum kelihatan. Kalau di sini diungkapkan ini ya, dengan diadakannya pelaksanaan sholat jamaah ya akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif bagi siswa ya. Nah, ini masih ada kata-kata problematika. Ini masih membingungkan. Problematika ini kan masalah. Kok suara saya balik ya? Kok ada saya balik?
Nah, jadi hasil di sini ini harus diungkapkan hasilnya gimana sih tentang sebenarnya kayaknya kita perlu masuk ke dalam dulu baru kita bahas di bagian abstrak. Saya masih bingung isinya ini. Bentar. Isinya saya juga masih bingung ini. Nah, di pendahuluan, di bagian pendahuluan. Nah, di sini tidak dideskripsikan masalah umum yang menjadi fokus penelitian. Masalahnya apa sih? Soalnya judulnya masalah ya. Judulnya kan problematika, itu kan masalah tuh judulnya. Nah, ini masalah umum yang menjadi fokus penelitian Pak Andi itu apa? Kemudian, mengapa topik ini itu penting untuk diteliti? Kemudian lakukan review penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah topik ini. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis gap untuk menemukan novelty. Nah, di sini saya nggak ketemu itu gitu loh. Jadi belum mengungkapkan masalah umum yang menjadi fokus penelitian. Mungkin saya bisa klarifikasi dengan Pak Andi. Sebenarnya Pak Andi ini mau meneliti apa di sini? Halo Pak Andi. Mau di sekolah itu tentang potong salat berjamaah yang selama ini belum terlaksana gitu, Pak. Sudah terlaksana atau belum terlaksana? Saat ini belum, Pak. Belum terlaksana. Ya, Pak. Terus? Jadi anak itu ketika salat berjamaah itu harus ke apa ya? Ke tempat mencari musola yang lumayan jauh sih dari lingkungan situ gitu. Di sekolah nggak ada musolanya berarti? Belum ada, Pak. Belum ada musola. Kemudian pengennya bisa berjamaah gitu ya? Iya, Pak. Terus? Mungkin cuma itu aja dulu, Pak. Nah, berarti kalau memang masalah utama yang menjadi topik yang mau diteliti adalah tentang sholat berjamaah, maka mulailah di kalimat pertama ini mulai dengan mengungkapkan keutamaan sholat berjamaah ya, tentang pentingnya sholat berjamaah atau keutamaan sholat berjamaah. Langsung dari sini paragraf pertama, kalimat pertama itu langsung ngomongin tentang keutamaan atau pentingnya sholat berjamaah dulu, ya kan? Kemudian setelah ngomongin tentang sholat berjamaah dilengkapi dengan mungkin dalil-dalilnya, perintahnya, ya kan, sudah komplit, baru diungkapkan, ya, diungkapkan permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah di sekolah. Nah, itu diungkapkan dulu permasalahannya apa, ya, di tempat sekolahan itu, permasalahan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Oh, ternyata masih pelaksanaan sholat berjamaah khususnya sholat zuhur gitu ya, itu belum berjalan dengan baik, ya kan? Kenapa? Kemudian di dalam penulisan sebaiknya tidak perlu mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Karena di laptop saya ini nggak kebaca juga ayatnya ya. Jadi di artikel nggak perlu mencantumkan ayat Al-Qur'an, cukup disebutkan surahnya surah berapa, ayat berapa, gitu aja. Karena nanti kalau didetek di Turnitin artinya pun ya, arti ayat ini akan merah, full merah. Ya. Jadi cukup disebutkan dengan surat berapa, ayat berapa, gitu aja. Kemudian penggunaan kutipan. Kutipan sebaiknya tidak menggunakan footnote, ya. Dan di sini banyak sekali kalimat yang tidak mengikuti kaidah penulisan yang baik dan benar, ya, sesuai dengan EYD. Setiap paragraf itu harus terdiri dari paling tidak 3 kalimat. Ini banyak yang 1 kalimat itu jadi paragraf ya. Nah, ini perlu nanti diperbaiki. Nah, jadi setelah diungkapkan tentang tadi pertama apa? Tentang pentingnya sholat berjamaah, ya, dilengkapi dengan teori, dilengkapi dengan hukumnya, ya, kemudian diungkapkan juga permasalahannya, permasalahan sholat berjamaah. Setelah sampean ungkapkan permasalahan tentang sholat berjamaah, cari referensi hasil penelitian-penelitian yang relevan tentang permasalahan sholat berjamaah di sekolahan. Pasti ada tuh orang sudah meneliti tentang sholat berjamaah di sekolahan itu ya. Nah, kemudian setelah itu ya, tambahkan review menambahkan literatur review yang mendukung topik ya dari jurnal. Nah, setelah dapat beberapa referensi tentang
permasalahan sholat berjamaah ini. Kemudian Anda kaitkan dengan tempat Anda melakukan penelitian. Di tempat Anda melakukan penelitian itu permasalahannya kayak apa? Nah, di situ nanti akan Anda temukan keunikan ya, keunikan dari penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan orang, gitu ya. Nah, setelah itu di bagian bawah ini juga ya, kita ini sedang nulis artikel, bukan nulis skripsi, maka bagian ini nggak perlu dituliskan. Setelah itu ya, terakhir setelah mengungkapkan masalah yang mau kita teliti tadi, fokusnya bagian yang paling utama dari bab pendahuluan adalah paragraf terakhir. Paragraf ini memberikan detail tujuan penelitian kita apa. Gitu ya. Bagian terakhir ini nanti ungkapkan tujuan penelitiannya apa. Nah, untuk penyebutan nama sekolah ya, seperti yang disampaikan Mas Dion tadi, ini nggak perlu ditulis tempatnya ya. Ini cukup salah satu madrasah sanawiyah ya, di mana? Provinsi Jambi, gitu aja. Nggak usah disebutkan sampai Ribu Bujang Tebunya. Ya. Nanti kelihatan kalau dibaca orang, oh ternyata MTS ini anaknya nggak pernah sholat berjamaah, kan bikin malu, Mas. Ya, ini bahaya ini. Oh, anak Ribu Bujang pula yang kena. Gitu. Ya, untuk di pendahuluan. Kemudian di bab metode, pada bab metode ini yang perlu dituliskan apa saja? Yang pertama, pada bagian ini uraikan secara singkat jenis penelitiannya. Tulis saja. Penelitiannya ini jenisnya apa? Misalkan jenisnya kualitatif, ya. Kemudian menggunakan metode apa? Studi kasus misalnya. Kemudian yang kedua, tuliskan subjek ya atau responden atau kayak informan di dalam penelitian ini. Siapa sih yang ditelitinya? Oh, ternyata ada siswa. Siswanya siswa kelas berapa? Kemudian ada berapa orang? Kemudian ada guru, ya, ada kepala sekolah dan lain-lain. Itu ditulis. Prosedur atau teknik pengumpulan datanya bagaimana? Ya, ini kan cuma ditulis metode pengumpulan data langsung ya, observasi, kemudian wawancara gitu ya. Dan penulisannya ini udah ada satu, ini balik lagi satu, di bawah ini satu lagi. Lah duanya kapan kok satu terus gitu. Saya juga bingung ini. Ya. Kemudian setelah dijelaskan prosedur pengumpulan datanya, analisis datanya gimana? Ini kan belum terlihat nih. Data yang sudah Anda dapatkan itu dianalisisnya gimana caranya? Nah, ini penting ya, supaya nanti data itu bisa disajikan dengan baik. Dan terakhir ya, deskripsikan ya teknik analisis data dan pengujian keabsahan datanya. Jadi untuk data-data kualitatif itu harus ada namanya pengujian keabsahan data. Pengujian keabsahan datanya itu ada teorinya, itu cara mengujinya. Apakah data itu sudah betul atau tidak. Ya. Kemudian di bagian hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini nyelonong ke situ. Sudah. Ya, ada beberapa yang harus disajikan ya. Bukan teori dulu. Hasil penelitian harus disajikan, bukan teorinya dulu. Nah, ini kan problematika, ini kan teori dulu nih. Teori ya. Jadi deskripsikan dulu gambaran umum di sekolah madrasah sanawiyah tersebut. Ya. Kita boleh memberikan gambaran umumnya. Dia sekolahnya di mana ya? Di daerah mana misalnya, berada di Provinsi Jambi, kemudian dia memiliki jumlah siswa berapa, sarana prasarananya seperti apa, dijelasin aja dulu. Kemudian deskripsikan hasil penelitian secara menarik. Jadi kenapa kamu milih di sekolah itu, maka perlu diungkapkan dulu gambaran umum tentang objek penelitiannya. Tetapi sekali lagi tetap harus tidak diungkapkan secara vulgar ya, dengan jelas seperti yang disampaikan Pak Dion tadi ya, bisa disamarkan. Kemudian dideskripsikan hasil penelitiannya dulu, apa yang diperoleh, baru nanti dilanjutkan dengan teori-teori. Ini kan guru adalah itu kan teori semua ya. Problematika adalah ini kan teori. Ini satu, ini balik lagi satu. Saya juga bingung. Nah ini A, ini balik lagi A juga. Terus ini, ya ini guru ya, ini
teori semua guru. Nah, ini pengertian lagi, satu lagi balik lagi ya. Jangan teori dulu ya. Nah, jangan teori dulu. Nah, ayat Al-Qur'an sebaiknya tidak dicantumkan di sini. Ini juga nah, kita langsung ke sini. Nah, ya pelaksanaan sholat berjamaah di tempat itu tadi, ceritain gimana hasilnya. Gitu ya. Diungkapkan. Ini hasilnya diungkapkan dulu ya. Data mentah ya, sebaiknya tidak usah diungkapkan semuanya ya. Kutipan boleh, tadi Mas Dion juga menyampaikan, boleh disampaikan kutipan kalau memang benar-benar itu unik ya. Tapi kalau tidak sesuatu yang benar-benar unik, tidak kalau sesuatu itu umum, sebaiknya diolah dulu ya datanya supaya menjadi data yang sudah jadi ya, bukan data mentah. Tapi kalau memang benar-benar unik, itu misalkan kayak quote seorang ulama besar gitu ya, itu perlu ditulis. Ya. Tetapi kalau hanya misalnya menjelaskan tentang aktivitas gitu ya, gimana sih kegiatan sholat berjamaah itu seperti ini gitu. Nah itu kan harus diolah. Tetapi kalau itu quote ya, yang diungkapkan oleh misalkan seorang ulama besar dan itu memberikan sebuah sebuah power gitu ya, memberikan semangat. Nah, itu mungkin perlu dituliskan karena memang belum ada sebelumnya gitu ya. Itu boleh ditulis ya. Kemudian ya, sekali lagi banyak data mentah yang masih disajikan. Yang pendapatnya itu sebenarnya ya cukup umum gitu. Itu bisa diolah dulu. Ini kendala ya. Ini juga masih banyak data mentah yang disajikan di sini. Ya, ini juga datanya masih banyak data mentah, diolah lagi. Ini sama. Datanya juga masih banyak yang data mentah. Karena memang ini skripsi dipindahin gitu aja. Nah, ini yang penting ya, terakhir ya. Buat pembahasan dengan membandingkan hasil penelitian dengan penelitian yang relevan atau teori yang mendukung. Jadi, berdasarkan temuan-temuan tadi, silahkan saudara bandingkan dengan hasil penelitian yang relevan, kemudian atau teori-teori yang relevan. Sehingga tidak hanya mengungkapkan penelitian Anda saja. Yang terakhir di kesimpulan, ya, kesimpulan ini dibuat dalam bentuk paragraf saja, ya, yang menggambarkan hasil penelitian, ya, kemudian juga dideskripsikan tindak lanjutnya. Jadi tidak perlu dibuat poin-poin seperti ini, tetapi dibuat dalam bentuk naratif, ya, di dalam paragraf. Bagian terakhir catatannya sama, tidak perlu menggunakan footnote untuk penulisan referensi. Anda bisa menggunakan Mendeley untuk manajemen referensinya dan gunakan aturan penulisan referensi sesuai dengan jurnal yang menjadi targetnya. Apakah nanti jurnal itu menggunakan apa style atau yang IEE. Ya. Ini yang bisa saya cek dari tulisan ini. Ini mudah-mudahan bisa lah masuk di Sinta 4 gitu ya. Sinta 4 mudah-mudahan bisa. Oke, jadi kalau lihat dari isinya tadi, ya, ini perlu diperbaiki judulnya, problematika pelaksanaan sholat berjamaah ini ya. Nah ini nanti silahkan diramu lagi judulnya. Kalau saya kayaknya belum punya ide ini apa ya untuk rekomendasi judul ya, nanti Mas Dion mungkin punya tambahannya. Baik, silahkan Mas Dion, ada tambahan untuk artikel Mas Andi ini? Baik, sama dengan Mak Fibrika, masukannya bahwa ketika mau menyulap skripsi ke jurnal itu harus
disingkat sesingkat-singkatnya gitu ya. Karena jurnal itu kan tidak bisa sepanjang itu gitu kan. Kalau terlalu ini juga apa namanya, susah juga, orang malas membacanya kalau terlalu panjang. Kemudian saya lebih ke bahasa Inggrisnya nih Pak Fibrika. Silakan. Mana tadi bahasa Inggrisnya? Sebentar ya. Sebentar. Oh ini. Nah, oke. Kelihatan ya Pak Fibrika ya? Iya, silakan. Ya ini apa namanya? Biasanya kalau dalam bahasa Inggris dia tidak memakai this journal atau dia lebih kepada this study atau this paper ya. Jadi jurnal diganti aja dengan paper. Discusses sudah betul. The problem of ini tidak perlu ya disebutkan. Ya, jadi the implementation aja. The student congregational prayers. Tadi ya seperti biasa nama sekolahnya ini dihapus saja. Diganti dengan at a madrasah in Jambi Province. Karena madrasah ini juga sudah bahasa Inggris kalau tidak salah. Dia sudah masuk ke bahasa Inggris. Kemudian the study used qualitative method. Kemudian the data were collected by using observation, interviews, and document analysis. Nah, kemudian ini yang dibuat di sini terlalu panjang findingnya. Jadi harus dirangkum lagi findingnya ini, kemudian juga nanti kalau bisa dikasih juga rekomendasinya apa, begitu ya. Jadi ini terlalu panjang untuk findingnya aja untuk di abstrak. Kemudian sama juga untuk judul ini saya harus membaca lagi lebih mendalam karena saya baru membaca skimming untuk Pak Andian Antono ini ya, untuk judul problematika pelaksanaan sholat berjamaah terhadap siswa madrasah di Sanawiyah. Mungkin kalau di bahasa Inggrisnya bisa sama kayak tadi ya, di examining the implementation of congregational prayers for student, lesson learned from Jambi gitu, atau insight from Jambi, itu boleh. Coba saya ketik ya dalam bahasa Inggrisnya, examining the implementations of congregational for student. Atau di sini apa ini ya? For high school student misalnya. Insight from Jambi, Indonesia. Examining the implementation of congregational prayers for high school students, insight from Jambi, Indonesia. Nanti ya kalau di Indonesia kan ya nggak tahu ini ya apa analisis atau apa. So far sebenarnya ini harus banyak kerjanya ini Pak Fibrika untuk ini, ya, betul. Karena ini dari panjang, kemudian harus diselip dikecilkan, dikerucutkan. Kemudian karena harus mencari titik yang membuat artikel ini menarik gitu ya. Kenapa permasalahan sholat berjamaah ini harus penting untuk orang tahu gitu loh. Kalau misalnya wah sekolah ini nggak bisa sholat berjamaah karena nggak punya masjid gitu kan, itu hal biasa gitu kan. Kalau setiap sekolah di Indonesia rata-rata yang sekolah baru berdiri belum punya masjid, belum punya madrasah gitu ya. Tapi apa sih hal-hal unik dari itu semua gitu ya, yang kemudian orang harus tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya hanya karena nggak bisa sholat berjamaah karena nggak punya masjid gitu kan, ya itu biasa, banyak sekolah yang nggak bisa begitu. Tapi Mas Andian ini harus bisa mencoba mencari sesuatu yang benar-benar unik yang di dunia pendidikan itu
apalagi untuk di karakter education misalnya, ya kan? Apa sih pendidikan karakter itu yang penting? Kenapa harus ada sholat berjamaah? Ini yang harus digali gitu. Kenapa? Apa hubungannya gitu loh? Apa menariknya? Kenapa sih saya harus baca artikel ini gitu loh? Kalau problematika ternyata apa permasalahannya? Karena nggak ada masjid. Oh ya sudah, itu lumrah gitu ya. Karena nggak ada masjid ya udah nggak bisa sholat berjamaah. Nah, makanya Pak Andian harus benar-benar mencari hal-hal unik yang bisa membuat paper ini gitu ya, kalau orang membaca iya ya betul juga ya begitu. Nah, jadi hal-hal yang demikian itu yang harus Pak Andian Antono Selang. Demikian, silakan Pak Andian kalau ada yang mau disampaikan atau Silakan, Pak. ditanyakan kepada Pak Fibrika. Mohon izin Pak Fibrika. Silakan. Silakan, Pak. Jadi itu nanti harus kayak mana ya? Harus dicari apa ya? Kayak bahasa yang menarik gitu ya, agar ketika orang membaca tuh tertarik gitu ya. Ya, jadi pada dasarnya ya kan Pak Andian ini sudah punya data, kemudian sudah punya tulisan secara lengkap dalam bentuk skripsi. Nah, skripsi ini kan mau dirubah menjadi artikel. Nah, cara pengemasan tulisan itu sangat penting. Kemudian tidak harus sama persis dengan judul skripsinya. Ya, jadi tidak harus sama persis dengan judul skripsinya. Kalau memang permasalahan ini intinya kan di topiknya adalah tentang sholat berjamaah. Mungkin nanti di judul ya itu seperti yang sudah direkomendasikan oleh Pak Dion tadi. Bisa juga misalkan di situ kan kalau saya lihat di bagian bawah itu ada upaya untuk menanamkan ya atau memberikan keteladanan sholat berjamaah pada siswa gitu ya. Mungkin bisa juga ini dibuat judulnya misalnya penanaman karakter ya, atau misalnya pendidikan keteladanan ya untuk pembiasaan sholat berjamaah di kalangan siswa misalnya. Nah itu nanti keunikannya yang muncul adalah meskipun sekolahan ini tidak punya masjid, ya kan, tetapi ada upaya yang dilakukan oleh sekolah, misalkan menggunakan salah satu ruangan yang memang disetting sebagai musola yang nanti bisa dijadikan sebagai tempat untuk pelaksanaan sholat berjamaah bagi siswa-siswanya yang ada di situ. Nah itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang unik gitu loh. Jadi kita dari keterbatasan yang ada, itu kan ada keterbatasan tuh dari segi gedung dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa dijadikan sebagai temuan yang unik bahwa dengan keterbatasan ini penanaman keteladanan untuk pelaksanaan ibadah sholat berjamaah itu penting dilakukan gitu ya. Jadi nanti silakan itu dikemas kembali dari data yang sudah Pak Andi punya, dikemas, diramu sehingga judulnya menjadi lebih menarik. Dan kemudian penyajian datanya itu ya kalau menurut saya sebaiknya memang diawali dengan temuan dulu, temuan yang Anda dapatkan di lapangan, kemudian baru nanti dibandingkan dengan hasil penelitian yang relevan dan teori-teori yang mendukung gitu aja. Yang penting semangatnya jangan kendor. Untuk menulis ini yang paling penting yang dibutuhkan adalah semangatnya. Ya, kalau sudah punya semangat untuk menulis, jangan dikasih kendor, harus sampai submit ini. Ini Mas Dion nih Pak Andi harus dikawal terus nih sampai submit. Pokoknya kalau belum submit kita tagih terus nanti. Iya, siap. Beliau ini sudah submit malah, cuman nggak tahu nanti sudah nasibnya. Oh gitu. Nggak apa-apa. Saya juga beberapa minggu belakangan submit beberapa jurnal juga ada juga yang di reject, ada yang di review gitu, ada yang direvisi gitu ya. Biasa itu macam-macam ya, lah. kan? Biasa. Mohon arahnya, Pak. Ya, siap. Ya. Tadi dari Pak Fibrika itu sebenarnya muncul malah ada bisa dua topik itu dari penelitian Pak Andian. Itu bisa diangkat menjadi servant leadership misalnya, kepemimpinan yang servant atau service gitu ya, terhadap kaitannya dengan tadi sholat berjamaah. Jadi adanya guru yang memberikan contoh begitu ya. Kalau nggak salah kan itu ya isinya ya,
guru memberikan keteladanan dengan sholat berjamaah gitu kan. Kemudian topik yang kedua bisa di situ diangkat tadi yang karakter education gitu ya kan. Bagaimana karakter education itu dikaitkan lagi misalnya dengan COVID-19 itu kan lebih bagus lagi gitu kan. Building character education during pandemic misalnya. Nah, salah satunya adalah tadi itu dengan cara sholat berjamaah itu. Jadi dari itu bisa diangkat topik-topik lain gitu kan. Itu Pak Andian. Jadi pokoknya intinya ini harus semangat dan kerja keras. Ini mudah-mudahan bisalah paper ini untuk bisa diterbitkan minimal di Sinta 4 tadi ya disebutkan Pak Fibrika. Ya. Minimal ya, berarti bisa Kalau 3, 2 atau 1 kan. Coba nanti disubmit ke IJER ya, boleh ke jurnal kita di Tarbiyah itu ada jurnal IJER itu sudah Sinta 4. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah direvisi artikel ini, coba disubmit di IJER dan itu sudah Sinta 4. IJER itu fokusnya apa? Skopnya? Pendidikan ya? Pendidikan ya? Education. Education ya? Iya, pendidikan. Ya. Masuk itu bisa. Sip. Gimana Bapak Ibu yang lain, apakah ada masukan atau pertanyaan untuk Pak Fibrika? Kalau tidak, ini masih ada 2 lagi. Yang bersangkutan datang nggak, Mas? Cuman pesertanya datang apa tidak gitu. Kalau tidak datang sebaiknya nggak perlu di ini kan aja Pak Fibrika atau gimana bagusnya? Tapi sudah saya berikan note ya. Oke. Ya, berarti kita ini kan ini sudah jam 10.25, mungkin kita sampai jam berapa ini Pak Fibrika? Jam 11 ya maksimal ya? Ya, jam 11. Ya. Oke. Silakan lanjut Pak Fibrika. Oke. Ini yang punya Pak Mubarok ya. Ini Pak Mubarok ini bagus sekali sebenarnya artikelnya ini. Karena memang ini mahasiswa S3 Pak ya. Pak Mubarok ini S2 kalau nggak salah. Pak Fauzi yang S3. S2 ya. Tapi ini menurut saya punya Pak Mubarok ini potensi untuk jurnal internasional nih Pak. Jadi cuman itu penulis kedua dan ketiganya itu dosennya itu Pak Soekarno sama Bu Minah itu. Enggak masalah, saya kira enggak masalah. Tapi topik dan cara penulisannya ini sudah cukup bagus dan ini punya potensi untuk menuju jurnal internasional. Jadi nanti kalau ini salah satu target Mas Dion adalah submit ke jurnal internasional, mungkin yang saya rekomendasikan ini. Ya, jadi ini salah satu yang bisa nanti dibantu di translate ya. Kemudian ini bisa masuk ke jurnal internasional. Dari segi judul ya, mungkin ini ada sedikit kalau saya ada rekomendasi juga judul karena setelah saya baca isinya tentang pendidikan karakter dan penanaman jiwa ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau di judulnya mungkin saya memberikan rekomendasi ini tentang pembentukan karakter ya. Pembentukan karakternya lebih spesifik juga di dalam itu karakter disiplin dan jiwa ukhuwah Islamiyah melalui pendidikan uswah hasanah di pondok pesantren ya, di pesantren. Ya. Kalau ini rekomendasi judul dari saya kalau seandainya nanti mau dilanjutkan ya. Jadi ini sudah umum judulnya, tidak menunjukkan tempat di mana penelitian itu dilakukan. Dan dari sini sudah diungkapkan awal ya pentingnya topik ini. Nah, pentingnya topik ini sudah diungkapkan di sini. Sampai di mana nih? Nah, sampai di sini ya. Ini pentingnya topik ini sudah diungkapkan. Kemudian tujuan juga sudah disampaikan di sini. Tujuannya sudah disampaikan di sini. Tetapi yang perlu dilengkapi adalah perlu dideskripsikan secara singkat subjek, teknik pengumpulan data dan analisis datanya di dalam abstrak ini. Jenis penelitiannya sudah, tetapi subjek, teknik pengumpulan data dan analisis datanya belum. Kemudian temuannya belum spesifik ya diungkap di sini. Di sini sudah ada temuannya sebenarnya.
tapi kurang spesifik ya. Peran guru sebagai pembimbing asrama dan pengurus asrama dalam hal keteladanan, dalam pembiasaan hidup disiplin dalam segala hal, dan penanaman jiwa ukhuwah Islamiyah menjadi instrumen yang sangat penting dalam pembentukan karakter Islami santri baru. Nah, ini perlu dispesifikkan lagi karena di dalamnya itu spesifik ya. Nah, ini yang perlu diperbaiki sedikit ini. Mungkin nanti yang bahasa Inggrisnya Mas Dian bisa koreksi. Penyajian bagian pendahuluan juga sudah bagus. Dia sudah mengungkapkan terlebih dahulu pentingnya topik ini dibahas untuk diteliti. Kemudian ini ada kalimat yang cukup panjang ya. Dari sini sampai sini ini satu kalimat, dan ini mungkin bisa dipecah jadi 2 atau 3 kalimat. Terus yang perlu ditambah lagi bagian ini ya. Bagian ini harusnya ditambahkan apa yang telah dilakukan atau ditemukan peneliti-peneliti lain yang berkaitan dengan pendidikan uswah hasanah dan hal yang masih menjadi pertanyaan atau permasalahan yang belum terjawab. Jadi ini masih uswah hasanahnya masih teori ya, masih banyak teori, tetapi belum mengungkapkan penelitian yang relevan dengan uswah hasanah ini seperti apa. Nah, tetapi bagian ini sudah menarik, ini sudah bagus yang bagian ini. Nah, di sini sudah mengungkapkan tujuannya, kemudian mengungkapkan pentingnya pendidikan uswah hasanah di sini sudah diungkapkan dengan jelas ya. Hanya yang belum ditambahkan adalah penelitian yang sebelumnya ya, yang sudah membahas tentang uswah hasanah itu tentu sudah pernah ada kan gitu. Nggak mungkin nggak ada kan gitu. Nah, itu saja. Untuk metode juga sudah cukup runtut ya. Di sini juga sudah cukup runtut, cuman yang belum adalah pengujian keabsahan data saja, nanti ditambahkan di bagian akhir sini pengujian keabsahan datanya bagaimana. Nah, ini kalau untuk nama pondoknya juga masih ditulis lengkap, mungkin nanti perlu disamarkan supaya tidak begitu kelihatan. Tapi kalau memang ini bagus, mungkin nggak apa-apa ya Mas ya diungkap ya. Kalau memang hasilnya itu menunjukkan sesuatu yang positif, mungkin bisa juga diungkap, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti hasilnya cenderung kurang bagus, mungkin perlu disamarkan. Karena menurut saya ini hasilnya bagus kok. Hasilnya bagus, jadi nggak apa-apa sih supaya sekaligus ngangkat nama pondok pesantrennya. Pondok pesantren Gontor ya, Gontor 10. Kemudian di sini, karena bagus, saya kira perlu dibuatkan deskripsi gambaran umum pondok Gontornya, lokasinya di mana, struktur pengurusnya gimana, jumlah ustadz pengajarnya berapa, jumlah santrinya berapa, ini perlu diungkapkan karena memang ini bagus hasilnya. Terus di bagian ini tentang pembiasaan hidup disiplin yang Islami sudah bagus, penyajian datanya sudah bagus yang di bagian ini. Ini juga sudah bagus bagian ini. Nah, cuman pembahasannya aja perlu ditambahkan pembahasan untuk membandingkan hasil temuan penelitian ini dengan penelitian yang relevan yang berkaitan dengan pendidikan uswah hasanah. Kemudian di bagian kesimpulan ini saran saya sebaiknya dibuat paragraf saja. Kalau dilihat dari kesimpulannya di sini ada 4 kesimpulan utama ya. Tentang peran guru asrama sebagai teladan, kemudian guru pembimbing dan pengurus asrama, ini juga masih berkaitan dengan keteladanan. Yang ketiga ini tentang disiplin santri di asrama, di kelas, di masjid, dan di lingkungan pondok. Dan yang keempat ini berkaitan dengan jiwa ukhuwah Islamiyahnya. Kemudian ini ucapan terima kasih. Kemudian sudah menggunakan Mendeley penulisan daftar pustakanya. Cuman ini yang perlu diperbaiki adalah perlu diedit di Mendeley supaya sama semua ya. Penulisannya ini kan grup besar semua. Nah, ini jangan diedit manual, diedit saja di Mendeley-nya supaya nanti seragam semua gitu ya. Dan jangan sampai ada nama yang salah di dalam penulisannya. Ini sudah menggunakan Mendeley, referensi sudah cukup banyak.
Artinya artikel ini perbaikannya nggak begitu banyak ya. Dan ini punya potensi untuk disubmit di jurnal internasional. Itu yang untuk punya Pak Mubarok. Kemudian yang kedua ini juga potensi untuk yang punya Pak Fuad ya. Ini Pak Fuad ini juga potensi untuk di jurnal internasional Mas Dion. Bidang Islamic Studies mungkin ya. Formulasi fikih kontemporer ya. Fikih kontemporer ya. Ini menarik menurut saya walaupun saya bukan ahlinya di bidang itu. Tapi menurut saya ini cukup menarik artikelnya. Di sini di abstrak yang belum lengkap hanya metode penelitian yang digunakan ya. Karena di sini nggak ngomongin metode. Ya. Padahal di sini ada metodenya jelas ya, metode deskriptif kualitatifnya tentang kajian hukum ya. Kemudian deskripsikan hasil penelitian tentang formulasi fikih kontemporer Fazlur Rahman. Ini malah nggak diungkap, masih kayak apa ya? Kayak baru pengantar gitu aja. Nah, di sini baru diungkapkan Fazlur Rahman itu memberikan inovasi baru dalam formulasi fikih dengan corak yang khas. Kajian ini menambah khasanah keilmuan bagi para ahli fikih, peneliti, dan intelektual Islam kontemporer. Artinya masih kayak dikasih pengantarnya doang. Apa sih isinya formulasi fikih dari Fazlur Rahman ini apa belum diungkapkan di sini. Harusnya ini diungkapkan saja. Kalau di depan sudah, problem statement-nya sudah bagus, tujuannya juga sudah bagus. Kemudian ini catatan terkait dengan cara pengutipan ya. Cara pengutipan nanti silahkan diikuti gaya selingkung yang dipakai oleh jurnal sasaran. Ya. Sekarang kalau Apastel biasanya sudah tidak menyantumkan halaman. Jadi cepat nama dan tahun saja, halamannya sudah nggak dipakai lagi. Kemudian ini sudah bagus ngomongin tentang fikih ya, pentingnya topik fikih ini. Tetapi yang perlu ditambahkan di sini, karena ini cuma sedikit sekali, paragrafnya cuma 3 paragraf di pendahuluan, apa yang telah dilakukan atau ditemukan oleh peneliti lain tentang formulasi fikih kontemporer, yang selain yang Fazlur Rahman tadi. Apa sih yang sudah ditemukan orang? Karena ketika sudah mengkaji tentang fikih yang diformulasikan oleh ahli fikih yang lain, nanti akan menemukan gap-nya. Dari gap ini kita akan menemukan novelty bahwa fikih Fazlur Rahman ini punya keunikan. Kemudian di sini sudah membahas tentang keunikan dari penelitian ya, penelitian yang dilakukan. Ya, jadi kehadiran Fazlur Rahman sebagai seorang reformis abad ke-20 ya, di sini sudah memunculkan sosok Fazlur Rahmannya, tetapi belum mengungkapkan ahli-ahli fikih yang lainnya gitu ya. Nah, ini perlu diungkapkan di situ. Kemudian tujuan sudah ada di sini ya. Tujuannya sudah diungkapkan dengan jelas. Artinya cuma ditambah sedikit ini sudah bagus. Metode saya kira sudah cukup lengkap ya. Karena ini penelitiannya adalah penelitian hukum. Deskriptif yang dipakai juga menggunakan pendekatannya adalah hukum normatif ya. Ini sudah lengkap. Yang dikaji adalah karya Fazlur Rahmannya ini. Kemudian yang belum adalah sini ya, di bagian ini perlu ditambahkan subjudul hasil dan pembahasan lah. Kalau kita mengikuti gaya selingkung jurnal itu kan biasanya setelah metode ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini sudah langsung bahas tentang identifikasi Fazlur Rahman. Ini sudah sangat bagus sekali. Kemudian, nah, yang menjadi catatan saya adalah pengertian fikih ini diulas terlalu panjang ya. Jadi menurut saya pengertian fikih tidak perlu diulas terlalu panjang, tapi langsung fokus pada kajian formulasi fikih kontemporer secara umum sebelum masuk ke formulasi fikih kontemporer si Fazlur Rahmannya. Jadi ini kan satu paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sampai sini
12, 13. Nah, jadi hampir 13 atau 15 paragraf ini hanya membahas tentang pengertian fikih. Nah, ini yang perlu dikurangi saja karena esensinya kan di bagian akhir ini. Kesimpulan dari pengertian tadi di bagian akhir ini. Mungkin cukup 2 atau 3 paragraf saja tentang pengertian ini. Kemudian langsung fokus di fikih kontemporer dan formulasinya. Nah, ini sudah dibahas tentang fikih kontemporer dan formulasinya. Nah, yang belum mendalam ini, justru ini belum mendalam. Konstruksi pemikiran Fazlur Rahman tentang fikih, ya, ini baru cerita pembukaannya ya, kalau menurut saya ya, baru cerita luarnya ya. Harusnya ini diungkap, deskripsikan formulasi fikih Fazlur Rahman ya secara mendalam. Bentuknya seperti apa gitu ya. Ini perlu diungkap di sini. Kemudian di bagian akhir tambahkan pembahasan dengan membandingkan hasil temuan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang fikih kontemporer. Apa saja yang sejalan dan yang kurang sejalan dengan pemikiran Fazlur Rahman. Jadi dibandingkan. Kalau yang ahli fikih yang ini seperti apa pemikirannya, yang ini seperti apa. Nah, mana dari para ahli itu yang sejalan dengan Fazlur Rahman, yang tidak sejalan yang seperti apa. Nah, ini perlu dibahas di sini. Karena ini menarik kajian ini. Kemudian bagian kesimpulan, ini belum menggambarkan hasil temuan utama formulasi fikih Fazlur Rahmannya. Nah, ini harusnya digambarkan di sini ya. Ini digambarkan di sini di kesimpulan ini fikih Fazlur Rahman itu seperti apa. Terus yang daftar pustaka sama ya, ini diharapkan menggunakan Mendeley untuk manajemen referensinya dan aturan penulisan referensi mengikuti jurnal yang dituju, apakah menggunakan APASTEL atau yang IEEE. Saya kira itu, tapi ini menarik yang dua ini punya potensi untuk disubmit ke jurnal internasional. Jadi kalau targetnya Mas Dion 2 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional, dari kegiatan kita yang 3 kali pertemuan ini mudah-mudahan ini bisa tercapai ya. Mohon nanti dikawal Mas Dion ya yang 2 ini ya, disampaikan ke yang bersangkutan. Terima kasih Mas Dion. Ya. Oke. Terima kasih Pak Fibrika. Kita sudah mengupas tuntas ya 5 artikel yang sudah disubmit oleh peserta Warkop LP2M. Alhamdulillah ini kegiatan menarik sekali dan kalau ini kita ikuti di luar itu bisa mahal gitu ya. Karena langsung dibedah, langsung diberikan revisi gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Fibrika mau memberikan secara cuma-cuma. Mudah-mudahan ini bernilai amal ibadah buat Pak Fibrika dan juga buat teman-teman semuanya yang hadir di sini. Karena tadi kita niatkan acara ini adalah untuk sama-sama berbagi ilmu, tholabul ilmi. Karena untuk mencari ilmu itu adalah suatu pahala yang tinggi, merupakan suatu jihad. Fisabilillah. Silakan Bapak Ibu, karena ini kebetulan Pak Fauzi dan Pak Mubarok ini sedang isolasi. Pak Fauzi ini belum ada kabarnya, tapi nanti akan kita hubungi mereka supaya dapat dimaksimalkan kembali paper-papernya ini. Mudah-mudahan bisa terbit di paper yang bereputasi. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang punya paper juga sama-sama sudah punya naskah, kemudian pengen ditanyakan hal-hal yang masih membingungkan ya, silakan. Ya. Kalau jurnal Pak Fibrika kelola itu fokusnya di fisika ya Pak Fibrika ya? Ya, fisika dan pendidikan fisika itu Pak. Fisika ya. Oh, selain itu Pak Fibrika nggak ada ngelola yang lain ya? Cuman itu ya yang kelola ya? Nggak ada Pak. Saya jurnalnya di pendidikan semua, pendidikan fisika dan pendidikan sains. Oh. Di Lampung ada, itu juga pendidikan matematika dan sains. Kemudian di Unimus Semarang juga ada, itu juga pendidikan sains juga. Ya. Yang Islamis belum ada. Islamis tadi ada juga ya? Belum ada. Yang Islamis tadi belum ada. Islamis tadi yang ada cuman di LP2M ya, kontekstualita.
Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada draft paper yang ingin disubmit ke jurnal, itu di UIN ini sudah ada beberapa jurnal yang bisa disubmit. Ada kontekstualita ini yang ini akan segera terbit, sebentar lagi akan terbit, edisi Juni dan edisi sebelumnya. Kemudian ada jurnal yang fokus di gender dan anak. Itu kalau Bapak Ibu meneliti tentang wanita ya, perempuan atau anak-anak, itu ada namanya jurnal Harokat Anisa namanya. Harokat Anisa itu juga akan segera terbit dan akan segera diurus kesintaannya. Mudah-mudahan nanti minimal Sinta 4 ya Bu ya. Ya, 4. Minimal Sinta 4 itu mudah-mudahan. Kemudian ada juga yang jurnal-jurnal yang di Fakultas Tarbiyah itu ya, juga ada jurnal yang dikelola pasca sarjana itu juga ada. Jadi silakan nanti gimana? Oh iya, Innovatio itu yang dikelola oleh pasca sarjana. Sebenarnya Innovatio itu kemarin cuman syaratnya harus penulis di luar Jambi. Itu kalau mengirim di situ malah dikasih duit Pak Fibrika. Iya. Jadi yang Innovatio, cuman syaratnya harus penulisnya di luar Jambi. Ini orang biasanya menerbitkan artikel membayar, ini malah dia memberikan Dibayar, ya. bayaran gitu ya. Menarik. Tapi mudah-mudahan lah sedikit demi sedikit kita kita mulai budayakan budaya akademik di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, dimulai dengan dosen-dosen muda, juga dengan teman-teman di mahasiswa pasca, karena ini kan mahasiswa pasca ini energik ya, banyak yang masih muda-muda dan mereka ya persyaratan untuk lulus adalah untuk menerbitkan jurnal di Sinta yang minimal Sinta 2 kalau tidak salah ya. Sinta 2 atau Sinta 3 ya. Sinta 3 untuk S2. Sinta 3 untuk S2, kemudian Sinta untuk 2 untuk S3 S3 ya. Sinta 2 gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang di pasca sarjana diberikan kemudahan dan silakan dimanfaatkan LP2M. LP2M itu setiap hari Jumat itu selalu terbuka ruangannya untuk kalau Bapak Ibu mencari suasana baru untuk mengetik. Jadi di sini ruangannya cukup nyaman ya, dan ada fasilitas kopi kalau Bapak Ibu suka ngopi, kalau mau ngeteh juga ada fasilitas teh, tetapi semua silakan dibuat sendiri begitu ya. Silakan sering-sering main ke LP2M kalau ada misalnya abstrak yang ingin diinggriskan begitu ya. Boleh juga nanti kita ada tenaganya yang bisa membantu untuk misalnya sekedar abstrak begitu ya, membaca gimana nih abstraknya sudah bagus apa belum begitu ya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Pak Fibrika mungkin closing statement. Silakan Pak Fibrika. Baik, terima kasih Mas Dion. Jadi pada dasarnya untuk menulis artikel dan menerbitkannya di channel baik itu nasional maupun internasional ini harus sudah menjadi budaya akademik yang ada di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi harapannya Bapak Ibu dosen serta mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 ini semakin giat untuk melakukan penelitian dan melakukan publikasi hasil penelitiannya pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu memiliki semangat ya, terinspirasi untuk senantiasa ya melakukan ya kegiatan-kegiatan akademik ya, sehingga nanti bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas. Saya kira itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fibrika. Sekali lagi LP2M sangat berterima kasih kepada Pak Fibrika. Sebenarnya tadi Pak Ayub sebagai Ketua LP2M itu berencana datang untuk
membuka acara ini, namun beliau pas jam 9 itu di bandara begitu menuju Jambi, jadi tidak bisa memberikan statement. Kemudian Bapak Ibu nanti silakan diisi link di atas ya, link kehadiran untuk nanti akan saya kirimkan sertifikatnya. Terus nanti kalau udah beberapa hari kok saya tidak dapat kiriman sertifikat, silahkan hubungi saya. Nanti insya Allah kalau misalnya memenuhi ini bisa dikirimkan sertifikatnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak sekali teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi ada dulu yang pernah mengisi kegiatan kita ini Pak Dr. Nopripal, itu ada tadi saya lihat, tapi sekarang sudah masih ada Pak Dr. Nopripal, dulu juga mengisi materi kita ini. Kalau tidak salah sekarang masih di Jakarta ya, mudah-mudahan sudah sembuh. Ada tadi juga Pak Ibu Dr. Rahmi tadi juga hadir, dan ada beberapa dosen-dosen senior yang tadi sempat hadir dan belum sempat saya sebutkan namanya. Ada Bu Halimah Jafar ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bernilai ibadah untuk kita semua. Bapak Ibu kalau berkenan boleh dihidupkan kameranya untuk kita foto-foto sebentar untuk dokumentasi Bapak Ibu. Mungkin 1 menit dihidupkan kameranya untuk dokumentasi. Oke, sudah mulai hidup. Iya. Oke, saya hitungan ketiga ya Bapak Ibu ya. Oke, masih dalam proses menghidupkan kamera. Oke, 1, 2, 3. Bentar, karena ini ada dua layar, saya simpan dulu yang satu, kemudian layar satunya lagi, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah 2 minggu lagi kita akan ada acara lagi yang serupa, yang akan membahas metodologi penelitian. Insya Allah kita akan mendatangkan pemateri yang saat ini menjadi dosen di Arab Saudi. Beliau sudah bersedia akan membahas metodologi penelitian fenomenologi atau etnografi, antara dua itu. Kelihatannya lebih ke etnografi deh, Pak Dr. Christian ini akan. Jadi Bapak Ibu untuk tetap ini ya hadir di acara ini, mudah-mudahan karena ilmunya ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya sampai akhir. Terima kasih sekali lagi Pak Fibrika. Kami dari LP2M pokoknya tidak bisa memberi apa-apa selain ucapan terima kasih, semoga bernilai ibadah. Bapak Ibu sekalian, mewakili tim Warkop LP2M, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu. Izin pamit Mas. Pak Dion, Ya, izin pamit. izin Pak, kirimkan ke grup fotonya. Oh, siap. Rapik Pak. Siap. Oh yo, Mas Rafiq. Ya. Siap, ini calon doktor ini Pak Rafiq. Amin ya Allah. Tadi mau ke kampus Pak. Datanglah ke kampus. Cuma nengok grup Zoom kan. Oke, sip. Kita tutup ya Bapak Ibu.